apa kabar semua? Kakak berharap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kakak senang sekali Kak Iren menemani adik-adik dalam acara Bia Online. Pagi ini sebelum memulai acara, kita akan disapa dulu oleh Romo. Kita dengarkan bersama-sama ya. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Romo senang bahwa kalian mau berkumpul dan mau mendengarkan pengajaran dari para pembimbing kalian ya. Maka Romo minta kepada kalian semua, dengarkanlah baik-baik apa yang diajarkan oleh pembimbing kalian. Karena itu akan berguna bagi kalian. Kalian akan semakin mengenal iman kalian dengan lebih baik. Ya. Tetap bergembira dan tetap bersemangat ya, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Tuhan memberkati kalian. Terima kasih Romo. Nah, sekarang sebelum memulai acara, kita akan berdoa dulu ya. Adik-adik sekarang duduk yang manis, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita akan memulai berdoa. Doa akan dibawakan oleh teman kita, Renata. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan hingga hari ini, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu. Biarlah kami tetap bisa mengerti dan memahami firman Tuhan walaupun hanya melalui video ini. Tuhan Yesus, kami mohon segera pulihkanlah negara kami dan juga dunia dari wabah COVID-19. Biarlah kami dapat menjalankan aktivitas kami kembali dan normal. Mari kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkanlah kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Andreas Kim Tiger, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Renata sudah memimpin doa untuk kita. Nah, sekarang waktunya kita bernyanyi dan menari bersama. Untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Sekarang, kalau kau anak Tuhan, berdiri. Yuk, kita berdiri. Siapa yang anak Tuhan? Ayo mari berdiri, bernyanyi bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jangan lupa, jangan lupa, jalan sertanya setiap hari. Jangan lupa, jangan lupa, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jangan lupa, jangan lupa, jalan sertanya setiap hari. Jangan lupa, jangan lupa, serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Adik-adik, tadi siapa yang ikut bernyanyi bersama? Senang ya? Nah, sekarang kita akan membaca Injil. Adik-adik coba ambil Alkitabnya, kita baca sama-sama. Nanti Injil akan dibacakan oleh teman kita Jessica. Lalu cerita mengenai Injil yang kita baca akan dibawakan oleh Ibu Liani. Kita dengarkan sama-sama ya. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di sebuah peternakan, tinggallah seekor induk bebek dengan 2 ekor anaknya. Induk bebek cukup repot dengan kedua anaknya, karena induk bebek mencari makan untuk dia dan kedua anaknya. Pada suatu pagi, anak bebek kecil bertanya kepada kakaknya, "Kakak, di mana ya topi baruku? Kakak, tahu nggak di mana kok topi baruku?" "Mana aku tahu, hehehe, ha." Kakak, itu topiku.
Nah, anak-anak, dari cerita yang sedikit tadi, kira-kira siapa yang baik? Siapa yang anak Tuhan? Kakaknya atau adiknya? Siapa coba? Siapa yang baik? Adiknya ya. Kenapa adiknya baik? Karena kakaknya kenapa? Kakaknya mengambil topi adiknya, dibawa lari, malah ditanyain sama adiknya di mana topinya, dia pakai, kemudian dia mengejek adiknya dan pergi. Dan gimana? Kalau anak-anak diejek sama kakak atau sama teman bagaimana? Tentu marah ya, marah. Kalau ini cerita ini, adiknya marah enggak? Tidak. Jadi nanti anak-anak kalau diejek sama teman atau sama saudara siapapun itu, boleh marah enggak? Tidak boleh. Pinter. Nah, kita lanjutin ya. Di lain waktu, si adik diberi temannya es krim. Bebek kecil makan es krim dengan santai. Ih, dingin. Brr, nyem 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 nyem. Asik, enak. Nyem nyem nyem. Tiba-tiba datang sang kakak dan menyerobot es krim itu. Ciwi! Enak-enak, enak-enak, dingin. Es krim, enak-enak. Kakak, kakak. Bebek kecil merasa sedih dan ia menangis. Kakak nakal. Kakak nakal. Tuhan Yesus, kakak nakal ya. Tuhan Yesus, kakak nakal ya. Akhirnya, si bebek kecil menghibur dirinya dengan membaca buku cerita yang dia miliki. Daripada dia menangis, dia berpikir, lebih baik aku membaca buku cerita Tuhan Yesus, akan menghibur aku. Suatu sore, induk bebek sedang menyirami tanaman di depan rumah mereka. Kemudian ia memanggil anak-anaknya untuk membantunya untuk membantu menyiram tanaman. Anak-anak, mari bantu mama, ayo ke sini semua. Bantu mama yuk, kita menyiram tanaman. Tapi ternyata tak ada seorang pun yang datang. Tapi ternyata bebek kecil datang. Mama, apa yang bisa aku bantu mama? Oh iya, sini sayang, bantu mama ya menyiram bunga-bunga dan bersih-bersih. Oke mama, aku suka itu. Pinter anak mama ya, pinter, bantu mama ya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi bagaimana? Tingkah laku siapa yang baik? Kakak atau adik? Adiknya tadi kenapa? Dia punya es krim. Terus es krimnya apa? Diserobot ya sama kakaknya ya. Kemudian dia nangis, kesel ya dia ya. Dia kepingin marah, tapi marah nggak dia? Tidak ya, dia tidak marah. Dia cuma menangis karena kesel hatinya. Kemudian apa yang dia lakukan? Mukul-mukul atau apa? Banting-banting? Enggak ya. Tapi dia menghibur diri dengan membaca cerita tentang Yesus ya. Dia membaca cerita tentang Yesus. Kemudian ketika ibunya memanggil untuk membantu ibunya, ada yang datang? Enggak ada ya pertama ya. Iya ya. Terus siapa akhirnya yang datang? Adiknya juga. Dengan senang hati adiknya membantu. Nah, anak-anak sekarang kan tahu
bagaimana menjadi anak Tuhan. Kira-kira siapa yang menjadi anak Tuhan? Bebek yang kecil atau kakaknya? Pinter, bebek kecil, karena bebek kecil selalu dengan senang hati walaupun disakiti, walaupun diejek, dia tetap baik-baik sama kakaknya, ya. Dia nggak marah, dia paling nangis karena kesel, ya. Kemudian dia juga mau membantu ibunya. Anak-anak, Mem percaya deh kalau anak-anak juga membantu papa, membantu mama, teman-teman, ya. Juga tidak marah walaupun diejek. Ingat ya anak-anak untuk menjadi anak Tuhan. Nah, jadi anak-anak bagaimana? Pingin ya jadi seperti adiknya? Bagus, jadi kita harus mengalah. Nah, tapi kalau jadi kakak gimana dong? Masa kita mau seperti itu? Tidak, ya, kita nggak boleh seperti itu. Tapi apa? Contohnya misalnya tadi udah menggoda adiknya, ya, harus apa? Harus minta maaf. Jangan lupa kita harus selalu mengatakan minta maaf kalau berbuat salah sama seseorang atau siapapun itu. Ingat ya, harus cepat minta maaf. Kita udah dibiasain suruh minta maaf, ya. Nah, kedua apalagi? Iya, dia menyerobot es krim. Lain kali sebagai seorang kakak, dia tidak boleh mengambil seperti itu, memberi contoh yang tidak baik. Tapi seharusnya kakak membelikan es krim, atau kalau si kakak itu punya es krim dibagi, ya. Tadi kalau seandainya adik itu si kakak minta, pasti deh dibagi, ya kan? Pasti adiknya akan membagikan es krimnya itu. Kemudian yang ketiga apa? Ketika mamanya minta tolong untuk membantu menyirami dan membersihkan halaman. Anak-anak mau nggak kalau diminta tolong sama papa mamanya untuk membantu? Pinter. Mem percaya anak-anak semua pasti akan membantu orang tua, kakak ataupun adik. Karena apa? Karena kita kepingin menjadi anak Tuhan, ya. Jadi ingat-ingat ya, kita semua pingin kan jadi anak Tuhan. Kalau kita kepingin jadi anak Tuhan, lakukanlah setiap hari kebaikan-kebaikan. Satu aja boleh, misalnya hari ini kita mau menolong, besok pagi kita membantu dengan cara apa? Misalnya ada teman yang kesusahan, kita hibur. Atau kalau teman kita nggak punya pensil, kita pinjamin, ya. Nah, contoh-contoh seperti itu adalah perbuatan yang baik yang Tuhan senang. Anak-anak bisa membuat senyum Tuhan, ya. Jadi kalau kamu melakukan itu, Tuhan akan tersenyum. Sampai jumpa anak-anak. Adik-adik, kita sudah hampir di penghujung acara. Tadi kita sudah ngapain aja? Kita sudah berdoa bersama, kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah menari bersama, mendengarkan Injil. Ya, sekarang kita mau berdoa, ya, mau berdoa penutup. Nanti setelah doa penutup akan ada pengumuman kuis. Adik-adik sudah tunggu-tunggu pasti, ya. Siapa yang akan menang? Ayo. Ya, nah sekarang kita mau berdoa. Adik-adik jangan lupa dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita mau berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia berkat-Mu kepada kami sepanjang sekolah minggu pada hari ini secara online. Tuhan, sekarang kami sudah selesai, berkatilah kami untuk bisa menjalankan aktivitas kami masing-masing dengan baik. Berkatilah juga kesehatan kami, orang tua kami, keluarga kami, dan juga para guru-guru yang mengajar di sekolah serta kakak-kakak, biar yang sudah mendampingi kami untuk belajar tentang firman-Mu. Tuhan, kami mohon agar virus corona ini cepat selesai sehingga kami bisa ke gereja dan
mengikuti Bia secara langsung. Terima kasih Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Santo Andreas Pintaigon, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Steve sudah memimpin doa untuk kita. Nah, waktunya sekarang kita mendapat berkat. Adik-adik duduk yang manis ya. Ya, adik-adik itu sudah sampai nih di akhir acara. Tapi jangan sedih, minggu depan akan ada lagi. Adik-adik, kakak berpesan supaya kita tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap berdoa. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Romo, bruder, suster, Bapak uskup, Bapak paus, semua diberkati Tuhan. Halo adik-adik semua, kita sekarang sudah di penghujung acara Bia hari ini. Gimana? Seru kan? Nah, sekarang aku mau bacakan pemenang kuis. Adik-adik kan minggu lalu sudah ada yang isi kuis. Nah, sekarang aku mau membacakan 3 pemenang dari masing-masing Bia yang jawabnya paling benar dan paling cepat. Oke, siap-siap ya. Oke, untuk pemenang dari Bia Kintaegon, pemenangnya adalah Gisel yang nomor handphone 5 angka pertamanya 08191. Selamat ya Gisel. Oke, selanjutnya dari Bia Yakobus, pemenangnya adalah Zivanya Sofian yang nomor 5 angka pertamanya 08193. Selamat ya Zivanya Sofian. Nah, yang selanjutnya pemenang dari Bia P2 itu Griselda Quincy. Selamat Griselda Quincy yang nomor handphone 5 angka pertamanya 08788. Nah, untuk teman-teman yang belum menang tetap semangat karena hari ini kita ada kuis lagi yang akan dibacakan pemenangnya minggu depan. Untuk teman-teman yang belum isi, ayo ikutan karena kita ada hadiah menarik. Sekali lagi selamat untuk Gisel, Zivanya, dan Griselda. Oke, tetap berdoa, semangat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa di Bia minggu depan ya. Anak-anak yang terkasih, terima kasih karena kalian telah setia mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh pembimbing-pembimbing kalian. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka karena mereka begitu mengasihi kalian semua. Semoga dengan pengajaran ini kalian dapat semakin mengenal Yesus, semakin mencintai Yesus. Dan sekarang kita akan menutup pengajaran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga anak-anak sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama aku Maria, perwakilan dari Sekolah Pegangsaan 2. Halo adik-adik, nama aku Kak Bodi, aku dari Bia Kintaegon.